Saya di sini akan memaparkan bagaimana solusi menghadapi tantangan utama yang kini dihadapi oleh pendidikan Islam, yaitu kemajuan iptek, demokratisasi, dan dekadensi moral. Yang pertama, globalisasi menyebabkan penduduk dunia berbaur dan menyatu dalam pergaulan yang lintas batas dan lintas budaya. Bidang-bidang kehidupan pun dibuat saling terkait satu sama lain. Globalisasi melahirkan saling ketergantungan sekaligus menghadirkan persaingan di semua lini kehidupan. Yang kedua, ada 3 tantangan utama yang kini dihadapi oleh pendidikan Islam, yaitu kemajuan iptek, demokratisasi, dan dekadensi moral. Ketiga, tantangan tersebut membawa pengaruh besar dalam semua bidang kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan, perkembangan, dan kemajuan iptek. Prinsipnya berpotensi melemahkan daya mental spiritual. Permasalahan baru yang harus segera dipecahkan oleh pendidikan Islam adalah dehumanisasi pendidikan dan netralisasi iptek dari nilai-nilai agama. Pendidikan Islam ditantang untuk membuktikan kemampuannya dalam penguasaan iptek, sekaligus sesungguhnya dalam mengendalikan dampak negatif dari iptek. Yang ketiga, menghadapi tantangan modernitas. Pendidikan Islam harus memiliki langkah strategis dengan terlebih dahulu membangun paradigma keilmuan yang integratif, konsep manajemen mutu terpadu, dan 3, peningkat keuangan dengan tidak hanya berorientasi dan fokus pada pembiayaan pendidikan dari pemerintah. Sedangkan menurut Muzayyin Arifin, strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi berkat kemajuan iptek sebagai berikut. Yang pertama, motivasi kreativitas anak didik ke arah pembangunan iptek itu sendiri, di mana nilai-nilai Islami menjadi sumber acuannya. Yang kedua, mendidik keterampilan memanfaatkan produk iptek bagi kesejahteraan hidup umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Yang ketiga, menciptakan jalinan yang kuat antara ajaran agama dan iptek dan hubungan akrab dengan para ilmuwan yang memegang otoritas iptek dalam bidang masing-masing. Dan yang keempat, menamakan sikap dan wawasan yang luas terhadap kehidupan masa depan umat manusia melalui kemampuan menginterpretasikan ajaran agama dari sumber-sumbernya yang murni kontekstual dengan masa depan kehidupan manusia. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dipahami bahwa agar pendidikan Islam mampu mengatasi problema dan menghadapi tantangan globalisasi, maka strategi yang perlu dilakukan adalah membangun paradigma pendidikan Islam yang sebenarnya, melakukan kajian yang mendalam untuk membangun kembali paradigma pendidikan Islam sesuai dengan semangat luhur Islam yang sebenarnya. Pendidikan Islam yang berpijak pada Al-Quran dan As-Sunnah. Pendidikan Islam harus berpijak pada pandangan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat dan ilmunya melalui 2 jalur. Yang pertama, jalur formal, akan menolak melakukan perbuatan yang tidak berakhlak, bahkan berusaha mencegahnya dengan segenap daya dan upaya. Pendidikan atau pembelajaran efektif merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang diarahkan untuk membentuk sikap yang berdasarkan nilai-nilai ajaran agama Islam, melahirkan suatu akhlak mulia dalam kehidupan peserta didik, bukan hanya pengaruh dari pendidikan yang berlangsung di sekolah, tetapi juga dalam keluarga dan masyarakat. Meningkatkan mutu tenaga pendidik. Guru adalah tulang punggung pendidikan. Oleh karenanya, mutu guru harus mendapatkan kepastian dan jaminan akan kompetensi profesionalnya. Membangun pusat-pusat pelatihan dan pembangunan mutu guru sangat membantu menyediakan tenaga-tenaga kependidikan yang handal. Selain itu, dengan adanya pusat-pusat pengembangan mutu guru akan memfasilitasi terjadinya tukar pengalaman dan saling share berbagai ide dan gagasan. Kesimpulannya, berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, globalisasi memberikan efek positif dan negatif bagi umat Islam yang kemudian menjadi problema atau tantangan pendidikan Islam untuk mengatasi efek negatif dan menyiapkan generasi muslim yang handal menghadapi tantangan globalisasi. Yang kedua, problema yang dihadapi pendidikan Islam menghadapi era globalisasi diantaranya adalah kekurangan sumber daya tenaga pendidik yang profesional. Kesejahteraan tenaga pendidik masih rendah, orientasi pembelajaran lebih bersifat kognitif
kognitif, manajemen madrasah kurang optimal, krisis akhlak, persepsi masyarakat terhadap madrasah masih banyak yang kurang baik. Dan yang ketiga, strategi pendidikan Islam adalah menghadapi tantangan globalisasi, antara lain membangun paradigma pendidikan Islam yang sebenarnya melaksanakan pendidikan afektif, meningkatkan mutu tenaga pendidik.